Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai idling stop system pada kendaraan bermotor. Pertama-tama, kalian tahu gak sih apa itu idling stop system? Idling stop system atau yang lebih dikenal dengan ISS adalah sebuah sistem pada kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan aki. Mekanisme yang digunakan oleh sistem ini adalah dengan menggunakan sebuah sensor kecepatan, sehingga saat sensor tersebut mendeteksi motor sedang berhenti pada kondisi tertentu, sistem ini akan memutus aki sehingga motor akan mati secara otomatis, sehingga dapat menghemat penggunaan bahan bakar dan aki yang digunakan oleh pemotor. Untuk lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Farel Justin Aryo Wibowo dengan NIM 169241112 menjelaskan terkait dengan alasan mengapa kami memilih mode ISS sebagai ide untuk tugas besar Pengkom terkait dengan energi. Kami melihat bahwasannya mode ISS dengan menggunakan prinsip mematikan mesin selama posisi idle dapat mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak diperlukan. Dengan begitu, mesin dapat berjalan secara optimal dan penggunaan bahan bakar fosil dapat digunakan secara jauh lebih efisien. Tidak hanya itu, dengan mematikan mesin kendaraan selama posisi idle, kita juga dapat mengurangi emisi kendaraan sehingga dapat melestarikan lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang kami buat. Namun sebelum itu, ada dua jenis percepatan di flowchart ini. Yang pertama, akselerasi dengan garis hijau dan deselerasi dengan garis merah. Dimulai dari motor mulai berjalan, kemudian masuk ke decision yang pertama. Apakah motor terus berjalan atau tidak? Apabila motor terus berjalan, maka mesin akan terus nyala sehingga motor bisa terus bergerak. Namun apabila motor tidak berjalan, maka akan masuk ke mode 0 detik, di mana setelah mencapai 0 km per jam, motor akan mati atau mesin akan mati. Kemudian apabila motor ingin bergerak lagi, akan masuk ke decision yang kedua. Apakah motor bergerak lebih atau sama dengan dari 6 detik? Apabila motor bergerak lebih atau sama dengan 6 detik, maka mesin akan tetap nyala sehingga motor bisa terus bergerak. Dan kondisi ini balik lagi ke kondisi start yang di awal. Namun apabila motor tidak bergerak lebih dari 6 detik, maka akan masuk ke decision yang ketiga. Apakah dalam rentang atau interval 6 detik tersebut, motor akan berjalan lagi atau tidak? Apabila dalam rentang 6 detik tersebut, motor akan berjalan lagi, maka akan masuk ke kondisi mesin tetap nyala sehingga motor akan terus bergerak. Namun apabila dalam rentang 6 detik, motor tidak bergerak lagi, maka akan masuk ke mode 6 detik, di mana setelah 6 detik tersebut motor akan mati. Dan kondisi ini akan balik lagi ke decision yang kedua. Dan hal ini terus berulang-ulang sampai motor dimatikan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai source code dari program simulasi idling stop system kami. Kami menggunakan library Pygame yang sebenarnya untuk membuat game dengan Python, tapi kami menggunakan Pygame ini untuk mendeteksi input dari keyboard. Oke, bagian pertama ini adalah initializing untuk logika idling stop systemnya, dan untuk Pygame-nya sendiri yang di sini seperti display resolusinya berapa atau FPS-nya di saat berapa gitu. Dan yang di bawah sini tuh untuk logika dalam idling stop systemnya. Kemudian loop yang besar ini refresh atau mengulang sebanyak 60 Hz, jadi 60 kali dalam 1 detik. Yang di awal ini ada event loop. Event loop itu untuk meninjau peristiwa-peristiwa. Salah satunya seperti yang saya sebut tadi adalah input dari keyboard yang bisa lihat di bagian kontrol sini. Kemudian
mechanics-nya simulasi kendaraan. Jadi karena kami tidak mendapat data dari sebuah kendaraan real, kami mensimulasikannya di sini di dalam program. Ada 3 kondisi, yaitu gas, rem, dan diam. Diam maksudnya tidak gas atau tidak gas dan tidak rem. Kemudian ini logika idling subsystemnya yang sudah dijelaskan tadi di bagian flowchart. Dan terakhir ini renderingnya. Jadi informasi yang didapatkan dari misalkan mechanics-nya, dari simulasi kendaraannya, yaitu kecepatan, di display nanti. Dan kondisi engine-nya off atau engine-nya running nanti di display, dan dilakukannya di bagian sini. Nah, di akhir sini clock tick FPS itu untuk melimit FPS di 60 yang ada di variable atas tadi. Dan terakhir itu pygame quit, jadi agar memperlancar proses menutup program ini. Oke, saya sekarang akan running program yang tadi saya jelaskan. Jadi idle time yang di bawah itu menunjukkan berapa lama si motor ini lagi diam. Diam maksudnya tidak gas, dan kecepatannya itu sama dengan 0. Saat melewati waktu tertentu, engine akan off. Tapi jika saya kasih gas gitu kan, engine akan langsung running, dan itu speed time di bawah berkaitan dengan logika idling subsystem yang tadi dijelaskan. Nah, dilihat itu tadi engine-nya off lagi. Nah, tapi kalau saya gas terus di rem dan belum lewat 6 detik, engine-nya masih running seperti itu. Tapi kalau melewati 6 detik langsung mati pas kecepatannya 0.